bahaya sering mengeluh bagi tubuhmu secara medis yang nggak banyak orang tahu. Sebagian orang punya kebiasaan mengeluh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap hal yang dijumpai bisa menjadi bahan untuk mengeluh, seperti kenapa harus hujan, kenapa macet, dan lain sebagainya. Yang orang nggak banyak tahu, mengeluh ternyata berbahaya untuk tubuh kita. Hasil penelitian yang dimuat dalam Journal Archive of General Psychiatry mengatakan bahwa mengeluh dapat meningkatkan kadar hormon kortisol. Hormon kortisol membuat otak mengalirkan darah ke organ-organ yang tidak esensial. Mengeluh secara terus-menerus akan menyebabkan produksi hormon kortisol yang sangat tinggi dalam jangka panjang. Dan ini bisa memicu resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan stroke. Serem ya ternyata. Mulai sekarang mari ganti kebiasaan mengeluh kita dengan bersyukur setiap hari. Nggak terasa, tahun udah mau tutup ini, udah mau tutup tahun. Sudah bulan 11, bentar lagi Desember. Biasanya kalau akhir tahun itu suka harga naik, apa mahal. Ibu-ibu terutama kaum ibu suka banyak yang pada yang ini, yang itu pada naik kayak gitu. Ya, kalau naik kan senang. Ya, kalau jual kan jadi mahal harganya. Iya, kalau yang jual, kalau yang pembeli konsumen kan ngeluh. Sementara yang pendapatan nggak naik, tapi harga di luar naik. Itu yang bikin ngeluh lah ibu-ibu terutama. Gini, sebetulnya ngeluh itu kan efeknya negatif loh Bu. Itu kalau yang di kesehatan coba sih dibuka di beberapa YouTube itu kan ada yang menjelaskan kalau ngeluh itu kalau berkepanjangan bisa jadi penyakit. Nah, setidaknya kalau mengeluh itu kan tanda tidak bersyukur sebetulnya. Nah, tapi penyakitnya di mana mengeluh kok? Itu ada namanya kelenjar apa sih, kortisol apa itu loh. Nah yaitu kalau berlebihan nanti bisa mengakibatkan ada penyakit jantung, ada ginjal, kemudian juga ada darah tinggi, ada obesitas, ya penyakit rombongan lah. Jadi efek dari mengeluh ya? Efek dari mengeluh yang berketerusan. Ya kalau mungkin mengeluh sesekali sih ya masih wajar lah. Tapi kalau mengeluhnya apa-apa dijadikan bahan keluhan, hanya hujan saja jadi keluhan. Anak sedikit nakal ngeluh. Anak sedikit nakal ngeluh. Anak minta uang sedang nggak punya ngeluh gitu. Mau makan nggak ada lauknya ngeluh gitu kan. Jadinya jadi penyakit. Nah ibu kan tidak, alhamdulillah jadinya sehat. Kadang-kadang ngeluh tapi ya kadang-kadang. Tapi coba sih ya bukan kita ya, amati aja orang-orang yang suka mengeluh itu rata-rata hidupnya nggak bahagia kok. Nggak tenang hatinya. Nggak tenang ya. Jadi mengakibatkan tidak bahagia. Terus otomatis orang ngeluh kan pikirannya negatif. Iya. Di apa-apa dijadikan bahan untuk mengeluh gitu. Makan juga nggak enak. Makannya jadi nggak enak. Iya. Sudah nggak ada lauknya, makan yang ngeluh kita tambah enak. Nah ini yang perlu ibu itu dipelajari benar. Ya kalau saya kan diberi apa-apa mau makan apa saja mau, yang penting enak. Kalau nggak enak dibikin enak jadi enak. Jadi malah. enak. Iya. Jadi apa namanya, gluban budin misalnya dirasa sate kan bisa. Iya. Jadi makannya daun singkong tapi rasa sate gitu ya. Itu kan otak kan bisa dibohongi. Jadi coba sih ini ya ibu, kalau misalnya sekarang aja dipraktekkan kan bisa. Sekarang tidak, di sini kan tidak ada jeruk nipis ya, jeruk yang kecut. Kalau saya mengatakan jeruk nipis
truk bayi, kecil banget. Terus gimana itu? Yang ngejar sih. Nah, itu kan padahal nggak ada barangnya kan. Nah sekarang coba sih makan daun singkong dirasa wetjo apa gitu kan. Dirasa ayam goreng ya boleh lah. Makan apalah, tempe misalnya tempe goreng dirasa steak ya boleh itu kan. Tapi yang intinya yang penting bisa menghindari mengeluh, karena sebenarnya mengeluh itu kesengsaraan. Jadi hidup orang kalau diliputi dengan keluhan ya otomatis kesengsaraan itu berkepanjangan. Jadi malah nggak bersyukur ya. Nggak bersyukur. Itu kan nanti kalau dihubungkan dengan ajaran agama kan, kalau orang yang tidak bersyukur kan mendapatkan ada di dunia gitu. Ya, tapi kan benar kenyataannya begitu. Ya itu dari mengeluh aja kan, mengeluh makanan nggak enak kayak gitu. Ini juga katanya sih ada yang di Mekah sananya ketika haji atau umroh, karena makanan di sana kan tidak seperti makanan Indonesia. Nah, ada orang yang jamaah itu ketika diberi makanan, ya menurut masakan untuk orang sana ya sudah nikmat, tapi karena kebiasaan di sini makannya tidak seperti itu, ya jadi rasanya nggak enak. Terus ngomong ini makannya nggak enak gitu. Nah ternyata kena adab langsung. Nggak enak bener. Semua makanan itu nggak enak semuanya. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya ya tidak hanya terjadi di Madinah, di Mekah Madinah aja, di sini pun begitu. Hanya saja kesini kan keselimur. Nah, kalau sana kan nggak ada selimurnya. Jadi menurut pengalaman dan pengamatan saya itu kan, kalau orang-orang yang sering mengeluh itu tetap hidupnya nggak enak gitu. Walaupun mungkin banyak uang, banyak harta, tapi secara materi ya, banyak. Tapi ternyata ya kalau punya uang 10 juta tapi mengeluh kan rasanya nggak enak. Rasanya nggak kayak nggak ada uang gitu ya. Tapi kalau punya 1 juta bahkan 100.000 tetap tidak mengeluh kan, masih alhamdulillah kan. Dan ini praktek-praktek yang sederhana seperti ini kan perlu dipraktekkan, bukannya diteorikan itu. Teori sih gampang. Ya itu prakteknya yang masih butuh ketekunan di dalam praktek. Ya makanya ya latihan sampai kapannya sampai bisa. Ya bisanya kapannya nggak tahu. Yang penting praktek terus sedina sehari-harinya banyak bersyukur. Kalau mengeluh ya lumrah lah, tapi ya jangan kepanjangan. Dari pagi sampai pagi lagi ngeluh terus itu. Terus kepalanya mumet, pening. lah capek lah kayak gitu ya ngeluh. Ini video ini kalau sampai ke teman-teman dimanapun berada, barangkali ada manfaatnya, silahkan disimak. Bahkan mungkin kalau bisa dipraktekkan ya silahkan dipraktekkan. Kalau ada manfaatnya kan bisa dinikmati manfaatnya. Tapi bukan kami berdua mengajari ini enggak, karena kami berdua juga masih dalam pembelajaran, jadi dikatakan ya belum bisa, masih intinya jangan ngeluh gitu. Jangan ngeluh, intinya jangan ngeluh, banyak bersyukur saja. Semakin banyak bersyukur, semakin hidupnya bahagia. Demikianlah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.